Coba ya, ini perhatikan, tak terangkan terkait gaya normal. Gaya normal itu apa, nah? Gaya normal itu apa? Ciri khasnya gaya normal. Gaya normal itu sama dengan gaya tekan, ya. Gaya tekan yang arahnya ke bawah, itu gaya normal. Sekarang kalau arahnya gaya normal, itu tegak lurus pada bidang sentuh, ya, tegak lurus pada bidang sentuh. Terus pengaruhnya gaya normal itu apa di dinamika partikel? Pada gaya gesek, pada gaya gesek. Konsep dasar dari gaya gesek itu, ya, mu kali n. Ini konsepnya. Gaya gesek itu dipengaruhi gaya normalnya dan juga koefisien geseknya, ya. Jadi setiap permukaan itu macam-macam. Kalau biasanya di mana, di soal itu permukaannya licin, itu berarti tidak dipengaruhi koefisien. Ini namanya koefisien. Macam-macam besarnya. Makanya kalau dalam contoh misalkan kamu menarik suatu benda, kan terasa berat ya. Ada yang gandoli tuh. Nah, itu kenapa? Karena ada gaya gesek ini. Dan gaya gesek ini selain dipengaruhi oleh koefisien gesek permukaan, juga dipengaruhi gaya normal. Nah, di sini nanti tak terangkan satu-satu. Posisi benda itu menentukan besarnya gaya normal. Satu, yang pertama ini, benda itu hanya diletakkan pada permukaan lantai misalkan ya, ini tidak ada pengaruh gaya di sini. Benda itu hanya ditaruh saja di permukaan. Berapakah besar gaya normal? Langkah pertama, kamu buat konsepnya. Ini namanya diagram gaya. Jadi diagram gaya itu seperti ini. Kita buat tanda panah, ini N. Ini gaya normal. Jadi yang harus dipahami, gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus pada bidang sentuh. Ini kalau ditarik itu tegak lurus. Ya. Benda ini kan punya massa. Kalau punya massa berarti punya berat. Simbolnya W. Berapakah besar gaya normal pada benda ini? Panahnya perhatikan, ke atas, jumlahkan ke atas, sama dengan jumlahkan yang ke bawah. Seperti itu. Kan berlawanan. Berarti di sini N sama dengan W. Coba perhatikan nomor 1 dulu. N sama dengan W, paham ya? Kamu jangan melihat gaya yang arahnya ke ini, arah horizontalnya. Kamu perhatikan yang arah vertikalnya. Karena di sini adalah sigma dari arah jalur vertikal sumbu ini. Paham ya? Paham belum? Saya lanjutkan nomor 2 kalau sudah. Perhatikan nomor 2. Nomor 2 ini, benda ini juga punya massa, kemudian hanya diletakkan pada permukaan. Benda ini diletakkan pada permukaan, ya. Kemudian bedanya dengan gambar yang pertama, ini ada gaya. Gaya itu bisa macam-macam, kamu tarik, ya. Tapi arahnya ke atas. Berapakah gaya normalnya? Berapakah gaya normalnya? Kalau ini punya massa berarti punya berat. Ya, itu otomatis ini. Ya, kamu harus nulis seperti ini. Coba perhatikan arah panah. Ini berarti ada gaya normal yang ke sana ya. Normalnya ke atas. Berarti di sini nanti yang arahnya ke atas yang mana? N sama F. Tulis dulu. N ditambah F sama dengan yang arahnya ke bawah mana? W. Berarti nanti N-nya sama dengan W dikurangi N.
berbeda besarnya karena ada pengaruh gaya. Ini nomor 2 ya. Ada pertanyaan nomor 2, paham? Kok awam nih jawab posot ya? Ayo sing semangat, bisa ini ya. Nah, nomor 3 sekarang bedakan dengan yang nomor 1 dan 2. Nomor 3 ini tetap sama, bendanya kotak, kemudian ditaruh di permukaan. Ada pengaruh gaya tapi membentuk sudut. Ini ya, gayanya membentuk sudut. Sudutnya saya misalkan theta. Ini bisa macam-macam, ya besarnya bisa macam-macam. Theta misalkan. Benda ini punya massa, berarti dia punya berat, arahnya ke bawah. Nah, ini namanya diagram gaya. Kamu buat. Gaya normal kemana? Ke atas. Coba perhatikan ini, ada gaya membentuk sudut. Kalau gaya membentuk sudut ini berarti ada pengaruh pada sumbu X pada sumbu Y. Paham ini ya? Ada pengaruh sumbu X dan sumbu Y. Berapakah sumbu X-nya? F cos theta. Pada sumbu Y-nya F sin theta. Sudah tahu kan ini? Konsep trigonometri. Nih. Kalau sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Kalau cos itu sisi bawah dibagi sisi miring. Coba terapkan di sini. Sudutnya ini. Sisi bawah itu kan bawah ini, berarti sisi bawah. Terus yang ini sisi atas. Nah, kok sisi depan ya? Ini kan sama dengan ini. Sama toh? Nah, ini berarti sisi depan sudut. Jadi konsepnya kalau sin itu sisi depan dibagi sisi miring, kalau cos itu sisi bawah dibagi sisi, itu konsepnya. Kalau tangan itu sisi depan dibagi sisi bawah atau sisi samping. Kalau mau katakan samping nggak apa-apa, samping sudut atau bawah sudut boleh. Yang penting paham ya. Kalau sudah seperti ini, perhatikan panahnya. Kita hanya melihat pada vertikalnya. Yang panah ke atas itu M, apalagi ini F sin theta ya. Berarti M yang ke bawahnya W. Sekarang kita jumlahkan. Yang ke atas kamu tulis dulu. Berarti N ditambah F sin theta sama dengan W. Berarti pada gambar ini N sama dengan W dikurangi F sin theta. Tak lingkari konsepnya. Jadi artinya nanti kalau kamu ketemu soal seperti ini, kamu sudah paham N-nya, nanti bisa kamu cari dulu. Saya ulangi lagi, N itu mempengaruhi apa? Gaya gesek. Ini rumusnya. Tapi kalau nanti di soal ada tulisannya permukaannya licin, berarti tidak perlu kamu cari gaya geseknya. Ini licin ya, berarti sudah ada yang menghalangi. Oke, sekarang konsep yang keempat, perhatikan. Yang keempat ini ada pengaruh dua gaya. Perhatikan, ada pengaruh dua gaya. Saya anggap ini F1, ini F2. Yang F2 membentuk sudut theta. Misalkan saya samakan dengan ini ya. Yang pertama, sudutnya theta, ini diuraikan F cos theta, yang ke sana F sin theta. Ini punya massa, punya berat B, punya gaya normal. Dari gambar ini perhatikan F1 ada pengaruh enggak terhadap gaya normal?
Ayo. F1 pengaruh tidak dengan gaya normalnya? Perhatikan. Ayo sing semangat. Pengaruh tidak? Tidak. Jawabannya iya dan tidak. Ayo. Pengaruh tidak? Tidak. Kenapa kok tidak berpengaruh? Ya karena arahnya panah itu horizontal. Ya, yang kita cari itu yang arah panahnya itu vertikal. Horizontal itu untuk apa? Untuk gerakannya pada sumbu X. Kalau bendanya bergerak, ini ya kamu lihat ya horizontalnya. Kalau arah ke atasnya, kamu lihat vertikal. Dari gambar ini, gaya normalnya berapa? Ayo. N ditambah F sin theta sama dengan V. N sama dengan V dikurangi F sin theta. Ternyata sama dengan yang nomor 3. Padahal gaya yang bekerja tidak sama. Paham ya? Ini yang penting konsepnya kamu paham. Berikutnya 5 ini bendanya diletakkan pada bidang miring. Pada bidang miring. Kalau ini punya massa berarti punya berat. Bawah ya. Terus gaya normalnya kemana? Gaya normal tetap ke sana, tegak lurus pada bidang sentuh. Ini bidang sentuh ini ya gaya normalnya miring. Ya. Kemudian ini nanti ada diuraikan W-nya sana. Ini W cos theta, ini W sin theta. Nah ini nanti dibaca lagi, nanti bisa. W sin ini mempengaruhi turunnya gerakannya. Nah tadi Pak Gus kan bilang ada horizontal, ada vertikal. Kalau melihatnya bidang miring begini, horizontalnya yang mana? Ini horizontalnya. Artinya horizontal itu adalah sejajar pada sumbu utamanya. Paham ya? Pada sumbu utama. Nah sekarang berapakah besar gaya normalnya di sini? Ayo aku sing tulis, kamu yang ngomong. N sama dengan W cos theta. Ada yang masih belum paham ini? Paham semua ya? Menang. Ayo, paham belum? Hah? Kamu nggak ngertinya di mana? Kamu pelan-pelan Pak tadi. Ya, masuk kurang cepat, kurang alamnya. Jadi tadi punya massa, berarti punya berat. Berat itu lurus ke bumi, turun ke bumi. Berarti ini harus diuraikan pada sumbu ini searah bidang miring dengan yang searah gaya normal. Ini W cos, ini W sin. Kalau kamu mencari gaya normal, perhatikan sisi yang sini. Ya, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Tinggal ditulis N, yang ke atas kan hanya N. Ada lagi enggak yang? Tidak ada kan? Yang ke bawah hanya W cos, tidak ada lagi. Berarti N sama dengan W cos. Gampang dong? Lanjut berikutnya. Nah ini ada gaya yang mempengaruhi di sini. Kamu tulis dulu ini karena punya W, berarti yang ke sana W cos, yang ke sana W sin, kemudian yang ke atas lagi gaya normal. Berapa gaya normalnya? Tulis, ayo. Ditambah F
sama dengan V cos ta theta. N sama dengan V cos theta min. Seperti ini. Udah ya. Nah, sekarang lanjut. Nih, kamu pernah menimbang badan. Pada saat kamu menimbang badan yang menekan ke bawah, itu gaya tekan itu namanya gaya normal. Yang menekan itu namanya gaya normal. Gaya normal pada saat kita menimbang badan begini, besarnya sama enggak dengan gaya berat? Sama enggak? Kita buktikan. N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Iya. Berarti N sama dengan itu aja. Masa kotak tak ganti gambar wong ini wis bingung. Enggak lah. Lanjut sekarang yang bawah. Orang ini menarik kotak ini. Kotak ditarik dengan tali. Berarti di sini kan ada gaya kan? Sebesar berapa gayanya? Sebesar gaya ini. Berapa besarnya gaya ini? Ini gaya gesek namanya. Arahnya kemana? Ke sana. Berapakah besar gaya geseknya? Mu K kali N. Itu rumus. Ya. Berarti F gesek mu K kali N. N-nya sudah ada. Dari mana? Dari sini. Ini W. Berarti N sama dengan W kan gitu di sini. Terus dimasukkan mu K-nya ini. Kalau sudah tahu F gesek, di sini sama dengan F geseknya. Oke, paham? Nah, sekarang berapakah besar gaya normal pada orang ini? Ayo, ini hanya konsep. Aku cuma mengajarkan konsep. Gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. F gesek mempengaruhi gaya normal enggak? Ayo, mempengaruhi? Hah? Tidak. Jadi hanya ini konsepnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini hanya beberapa contoh dari gaya normal. Sebenarnya banyak. Gaya normal itu nanti kalau kamu aplikasikan dalam bentuk apapun, kalau konsepmu ini sudah kuat, nggak usah khawatir. Jadi konsep yang perlu kamu catat, gaya normal itu arahnya ke atas, tegak lurus pada bidang sentuh. Itu saja. Wes ya? Paham ya? Baik, silakan dicatat.